Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. طيب نواصل في شرح كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 21 و300 بعد ألف من الهجرة النبوية. قال رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, wal arsy wal kursi haqq. Arsy dan kursi adalah sesuatu yang benar adanya. Ya. Arsy dan kursi adalah sesuatu yang benar adanya. Pembahasan terkait dengan al arsy wal kursi ini terkait dengan masalah iman akan uluwullah. Beriman akan uluwullah subhanahu wa ta'ala. Yang mana keduanya, ya al arsy wal kursi, ini sabitun bil ijma'. Dan hadis-hadis dalam masalah ataupun dalil-dalil tentang penyebutan al-arsh secara khusus, ya, dan tentu saja al-kursi juga mutawatir karena tersebut dalam Al-Quran. Bahkan penyebutan arsh, penyebutannya berulang pada sekitar 7 tempat dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, sebagaimana al-kursi yang tersebut dalam ayatul kursi. Ya. Dan al-kursi sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, adalah maudhi al-qadamain, adalah tempat dari kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kebiasaan, ya, mutakallimun, yang bagi mereka yang mengingkari menafikan sifat uluhullah, demikian pula menafikan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka tentu saja kemudian mentakwil, ya, mentakwil tentang arsy, tentang kursi dan seterusnya dengan dalil-dalil atau dengan alasan-alasan akliyat yang mereka sebutkan bahwa Allah tidak butuh kepada arsy, gitu ya, dan seterusnya, yang menunjukkan bahwa Allah Taala itu dilingkup oleh makhluknya atau yang semacamnya yang mereka sebutkan. Baik, wallahu taala alam bisawab. Terkait dengan apa al-arsy wal kursi, sebelum kita masuk menyebutkan sejumlah ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang keduanya, ya, di sini ada penyebutan definisi terlebih dahulu, ya. Nah, yang pertama terkait dengan al-arsh. Al-arsh secara lughatan adalah ibaratun anis sarir alladzi lil milk, alladzi lil malik. Ibaratun anis sarir, ya, alladzi lil malik. Al-arsh secara bahasa adalah sebuah singgasana untuk raja. Itu secara bahasa. Nah, dikatakan arsh karena dia berada di atasnya. Si raja ini berada di atasnya. Nah, ini al-arsh. Sementara al-kursi saya kira jelas, ya. Nah, secara bahasa al-kursi saya kira jelas. Baik. Terkait dengan al-arsh ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam uh, Al-Qur'anul Karim atau sebelumnya, di antara dalil yang menunjukkan makna secara bahasa ini, dinamakan al-arsh sebagai arsh dirtifaihi alaih, karena ia berada di atasnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ma'rusyatin wa ghairu ma'rusyat. Nah, dan juga firman Allah taala, wa ma kanu ya'rishun.
Nah, ini semua menunjukkan apa? Ya, mereka berada di atasnya. Dan juga ucapan firman Allah Ta'ala tentang Imra'atun Saba, ya walaha arsyun azim. Dan dia memiliki arsy yang besar. Nah, dan juga ucapan Yusuf alaihissalam atau disebutkan tentang Nabi Yusuf, wa rafa'a abawaihi alal arsy. Ini semua menunjukkan bahwa al-arsy secara bahasa adalah tempat duduknya atau singgasana dari seorang raja, dan dikatakan singgasana itu sebagai arsy karena dia berada di atasnya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Adapun al-arsy secara istilahan, maka ia adalah arsy ya yang Allah Subhanahu wa taala sandarkan kepada dirinya sendiri. Singgasana yang Allah Subhanahu wa taala idofahkan kepada dirinya sendiri, dan ia merupakan sarirun azim. Merupakan apa? Sarir, singgasana yang sangat besar, dzu qawaim, yang memiliki penyangga-penyangga ya, tiang-tiang yang tahmiluhul malaikah, ya, yang dibawa oleh para malaikat, dipanggul oleh para malaikat, ya. Wa huwa kal qubbati alal alam, dan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala ini seperti kubah, atap bagi seluruh alam semesta, atap bagi seluruh alam alam semesta. Tapi ini gambaran global terkait dengan apa al-arsh, dan insya Allah akan disebutkan nanti beberapa sifat-sifat secara detail dari arsh ini. Nah, adapun ayat-ayat yang menyebutkan tentang arsh, kita sudah sebutkan bahwa penyebutan al-arsh ini tersebut dalam 7 ayat dalam Al-Quran. Ya, tersebut dalam 7 ayat Al-Quran, sama seperti dalil-dalil akan uluullah. Ya, summastawa alal arsh. Ya. Kita sudah sebutkan dalam masalah ulu, ya, bahwa ada 7 ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang istiwa. Dan istiwanya selalu muqayyad dengan al-arsh. Maka demikian pula 7 dalil tersebut ya merupakan dalil akan arsh Allah Subhanahu wa taala. Summastawa alal arsh. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga mensifat dirinya Dzul Arsyil Azim. Pemilik arsy yang azim, yang sangat besar. Dan memang seperti yang sudah disebutkan bahwa arsy adalah bagikan sakof, kubah lil alam, bagikan apa atap bagi seluruh alam semesta, maka tidak diragukan bahwasanya arsy merupakan makhluk yang paling besar. Makhluk yang paling besar disifati oleh Allah Ta'ala Dzul Arsyil Azim, Dzul Arsyil Majid. Ya. Nah, ini penyebutan sifat al-arsh ya, ya bahwa arshnya ini azim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman rafi'ud darajati dzul arsh. Ini juga Allah taala menisbatkan arsh ini kepada dirinya, bahwa Allah taala pemilik al-arsh. Nah, dan juga Allah taala berfirman alladzina yahmiluna al-arsya wa ma haulahu wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Bahwa para malaikat yang mengangkat arsy ya, dan juga para malaikat yang ada di sekelilingnya, di sekeliling arsy, mereka semua bertasbih kepada Tuhan mereka, mereka beriman dan meminta ampunkan untuk orang-orang yang beriman. Ya, dan juga Allah Taala berfirman, "Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah." Dan Allah Subhanahu wa taala atau arsy-Nya Tuhanmu pada hari kiamat diangkat ya oleh 8 malaikat. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taral malaikata hafina 'alal hafina min haulil arsy." Ya. Dan engkau melihat para malaikat, mereka berkeliling ya, mengelilingi arsy. Baik, ini sejumlah ayat dalam Al-Quran, dan ada sejumlah ayat yang lain terkait dengan penyebutan al-arsh. Kemudian dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, dalam doa al-karb, ya, Nabi SAW berdoa dalam doa al-karb, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu huwa rabbul arsyil azim. Baik.
Kemudian dalam riwayat Al-Bukhari tentang Jannatul Firdaus, ya, dikatakan wa idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus fa innahu awsatul jannah wa fawqahu, ya, wa fawqahu arsyur rahman. Kata Nabi SAW dalam riwayat Al-Bukhari, kalau kalian minta surga maka mintalah Firdaus, karena Firdaus ini eh, tinggi, ya, dia mencakup bagian tengah surga dan di atasnya ada Arsyur Rahman, ya, wa fawqahu enam atau enam ausatul jannah wa fawquhu. Nah, dan dalam riwayat lain wa fawqahu, ya, ini di atasnya ada arsy dari Ar-Rahman. Nah, ini sejumlah dalil yang disebutkan dari Nabi, dari dalam Al-Quran dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan apa masalah al-arsy ini. Nah, terkait dengan penyebutan sifat-sifat dari al-arsh, ya, di sini dari sejumlah syarah yang menyebutkan terkait dengan masalah ini. Setidaknya ada 8 sifat terkait dengan al-arsh ini. Setidaknya ada 8 sifat ataupun 8 keterangan terkait dengan al-arsh ini. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan arsy ini sebagai makhluk yang mulia. Sebagai makhluk yang mulia, disifati dengan Al-Majid, disifati dengan Al-Azim, dan Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya dengan pujian apa? Bahwa dia adalah Rabbnya arsy, yang menunjukkan pentingnya arsy ini, menunjukkan besarnya kedudukan arsy ini. Dan sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya, dan Allah memuji dirinya dengan berbagai macam cara, ya, dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, salah satu yang Allah taala sebutkan tentang dirinya ketika memuji dirinya, bahwa dia Tuhannya ars, dia yang menguasai ars, dia yang memiliki ars, dan seterusnya. Ini menunjukkan merupakan salah satu makhluk Allah taala yang terpenting dan memiliki kedudukan yang besar. Nah, kemudian disifati bahwa ars ini azim, ya, bahwa arsy itu karim, ya, bahwa arsy itu majid. Ini sifat yang lain dari al-arsy. Kemudian di antara sifat, ini sifat yang ketiga, ya, bahwa arsy ini memiliki hamalah, ya, memiliki para pengangkat dari kalangan para malaikat yang tersebut dalam Al-Quran, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan ini juga dipertegas dalam riwayat Abi Dawud, ya, di mana Nabi SAW bersabda, udhinali an uhadditha am malakim min malaikatillahi azza wa jalla min hamalatil arsh. Kata Nabi SAW, diizinkan kepada saya, ya, saya diizinkan untuk menyampaikan sifat salah satu malaikat pemanggul arsh. Innama baina, ya, syuhmati udhunaihi atau udhunihi ila atiqihi masiratu masiratu sab'imiati am. Bahwa jarak antara daun telinga malaikat ini sampai ke bahunya itu seperti perjalanan 700 tahun. Seperti perjalanan 700 tahun. Nah, ini salah satu sifat malaikat pemanggul arsy. Nah, ini sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat, bahwa arsy adalah a'lal makhluqat. Ya, makhluk yang paling apa? Makhluk yang paling tinggi. Tidak ada makhluk yang lebih tinggi dibandingkan arsy. Ya, bahkan ia berada di atasnya Firdaus, yang merupakan surga yang tertinggi pada hari kiamat. Ya, yang merupakan surga yang tertinggi pada hari kiamat. Tidak ada makhluk yang setara atau yang di atasnya arsy. Karena di atas arsy hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa arsy merupakan a'lal makhluqat. Ini sifat yang keempat. Kemudian sifat yang kelima yang sudah berlalu di pembahasan Al-Lauhul Mahfuz kemarin atau Al-Qalam kemarin, bahwa arsy ini berada di atas air. Nah, seperti yang tersebut dalam Al-Quran dalam surah Hud ayat 7, ya. Nah, wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'.
dalam surah Hud ayat 7. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dan arsy-Nya berada di atas air. Dan juga telah berlalu hadis Abdullah bin Amr bin As ya dalam riwayat Muslim, wa kana arsyuhu 'alal ma. Ini sifat yang ke apa? 5. Dan sifat ini ya, sifat yang keempat, sifat yang kelima, sifat yang ketiga ya. Ini disebutkan juga oleh Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu an ya dalam 3 bait syairnya yang masyhur. Nah, kata Abdullah bin Rawaha, syahidtu bi anna wa'dallahi haqqun wa anna an-nara maswal kafirin wa anna an-nara maswal kafirina wa anna al-arsya fawqa al-ma'i tafa wa fawqa al-arsy rabbul alamina wa tahmiluhu malaikatun shidadu malaikatul ilahi uh, musawwamin, malaikatul ilahi musawwamin. Nah, kata Abdullah bin Rawaha rahimah radhiyallahu taalaan, syahidtu bi anna wa'dallahi haq. Aku bersaksi bahwa janji Allah taala itu adalah hal yang benar adanya. Wa anna an-nara maswal kafirin, bahwa neraka adalah tempat kembali bagi orang-orang kafir. Kemudian disebutkan wa annal arsya fawqal ma'i tawafa, dan bahwa arsy itu berputar tawaf ya. Ini berapa bukan apa bukan tawaf, dia berada ya di atas arsy, apa di atas air. Ya, berada di atas air. Wa fawqal arsy rabbul alamin, dan di atas arsy itu adalah rabbul alamin. Maka di sini terdapat 2 sifat, yaitu sifat bahwa arsy berada di atas air, dan sifat yang kedua, arsy merupakan makhluk yang paling tinggi. Karena dikatakan wa fawqal arsy rabbul alamin, sudah Allah taala di atasnya. Ya. Kemudian tahmiluhu malaikatun syidadu. Ini sifat yang ketiga, bahwa arsy ini diangkat oleh para malaikat yang kuat, malaikatul ilahi musawwamin. Ya. Baik. Ini sifat yang kelima ya. 3 diantaranya disebutkan dalam bait syairnya Abdullah bin Rawah masyhur. Kemudian sifat yang keenam, bahwa arsy ini memiliki qawaim, memiliki tiang-tiang ya, 6 yang diangkat oleh para malaikat yang disebutkan sebelumnya. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim ya, ketika Nabi SAW menceritakan beliau dibangkitkan pada hari kiamat ya, kata beliau SAW, la tukhayyiru bainal anbiya, jangan kalian mengunggulkan satu nabi di atas nabi yang lain, termasuk saya. Kata beliau SAW, fa innan nasa yus'afuna fa akuna awwala man yafiq. Ya. Karena pada hari kiamat manusia ketika dibangkitkan, saya adalah manusia yang pertama kali dibangkitkan. Namun, fa idza ana bi Musa akhidun biqaimatin min qawaimil arsh. Tapi ketika saya sudah bangkit, saya ternyata sudah melihat Musa berpegang pada salah satu qawaimul arsh. Wala adri afaqa qabli am juzia bisaqati tur. Saya tidak tahu apakah Musa alaihissalam ini dibangkitkan apa sebelumku ya, sebelum saya ya, atau dia tidak dimatikan dengan apa pada saat hari kiamat. Ya wallahu alam bisawab, syahidnya adalah bahwa Nabi Musa alaihissalam berpegang pada salah satu qawaimul arsh. Kemudian sifat yang ketujuh, ini juga sudah berlalu sebelumnya, bahwa arsy merupakan makhluk yang pertama. Ya, arsy adalah makhluk yang pertama, mendahului qalam pencatat takdir. Ya, mendahului apa? Qalam pencatat takdir yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Baik. Kemudian sifat yang terakhir, sifat yang ke-8, ya, bahwa arsy ini apa? Merupakan atap bagi alam semesta, berbentuk kubah. Ya, berbentuk kubah bagi alam semesta. Baik. Kemudian hadis ini disebutkan dalam hadis Al-Arabi ya, ketika Nabi SAW bersabda, "Atadri Allah?" Tahukah kamu apa itu Allah? Siapa itu Allah? Kemudian beliau bersabda, "Inna arsyahu fawqa samawatihi hakadha." Ya, bahwa arsy-Nya Allah Ta'ala itu berada di atas semua langitnya, hakadha, seperti ini. Wa asyara biyadihi mislal kubbah. Beliau SAW mengisyaratkan apa?
mengisyaratkan dengan tangannya seperti berbentuk kubah. Nah, berbentuk kubah seperti ini kemudian ada kawaimnya, ada penyangganya. Ya, atau apa? Afwan, ada tiang-tiangnya. Nah, ini delapan sifat dari al-arsh. Ya, jadi sifat yang terakhir adalah bahwa arsh itu muqabbabun alal alam. Dia membentuk kubah bagi alam semesta. Dan ini merupakan kesepakatan dari para ulama ahli sunnah. Iya, dan sudah ada ijma dari kalangan ulama ahli sunnah mutaakhirin bahwasanya arsh itu berbentuk kubah. Ya, berbentuk apa? Berbentuk kubah. Di kalangan ulama ahli sunnah mutaqaddimin memang tidak ada tasrihan terkait dengan itu ya. Tidak ada dalam kalam mereka secara sorry tentang masalah tentang bentuk kubah ini. Tapi para ulama ahli sunnah mutaakhirin telah ijma akan hal ini. Ya, nah bahwasanya arsh itu bagaikan apa? Arsh itu bagaikan kubah, ya, seperti kubah bagi alam semesta. Baik, wallahu alam bisawab. Al-mutakallimun, ya, sebagian mutakallimin mereka menolak hal ini. Mereka mengatakan bahwa arsh itu seperti apa? Seperti bumi ini, ya, seperti alam semesta ini. Mereka mengatakan bahwasanya arsh itu bentuknya falak, ya. Jadi mustadir min jami'i jawanibihi. Mereka mengatakan bahwa ars itu apa? Dia mengikuti alam semesta gitu. Mengikuti alam semesta. Bahwa apa namanya? Ars ini mengelilingi alam semesta dari seluruh sisinya. Jadi berbentuk mustadir, berbentuk apa? Lingkaran. Ya, berbentuk apa? Lingkaran kata mutakallimun. Mereka mengatakan bahwa ars ini seperti lingkaran ya yang mengelilingi seluruh alam semesta. Mengelilingi alam semesta seluruhnya. Baik. Sehingga mereka mengatakan bahwa semua alam semesta, tujuh langit, tujuh bumi, dengan semua yang ada di dalamnya, itu berada di dalam arsh, bukan berada di bawah arsh. Kalau Ahlussunnah mengatakan semua berada di bawah arsh, karena arsh ini bagaikan kubah. Semua alam semesta berada di bawahnya. Sementara mutakallimun mereka mengatakan enggak, arsh itu seperti bola gitu ya, yang mana semua alam semesta berada di dalamnya. Ya, bahwa arsy mengelilingi apa? Mengelilingi semua makhluk dari berbagai sisi. Dari berbagai sisi. Nah, Allah taala alam bisawab. Dan dari sifat-sifat yang sudah kita sebutkan, nampak jelas bahwa ini merupakan pendapat yang batil. Ini pendapat yang tidak benar. Kenapa? Karena sudah sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa arsy memiliki qawaim. Arsy memiliki apa? Arsy memiliki qawaim. Nah, jelas sampai sini ya. Arsy memiliki kawaim. Kemudian dikatakan bahwa arsy dibawa, di yahmil. Bagaimana caranya yahmil sesuatu yang berbentuk bola seperti itu? Ya. Sementara malaikat berada di dalamnya. Gimana caranya membawa sesuatu yang dia berada di dalamnya? Menurut pemahaman mereka ya, menurut pemahaman mereka karena kata mereka semua alam semesta berada di dalamnya, di dalam arsy. Ya, ini terbantahkan dengan kawaim tersebut, adanya kawaim bagi arsy dan juga para malaikat memanggul arsy. Nah, karena itulah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan kata beliau al arsyu muqabbabun. Arsy itu berbentuk kubah. Ya. Walam yasbut annahu mustadirun mutlaqan dan tidak ada satupun keterangan ya, tidak sabit satupun keterangan bahwa arsy itu mustadir, berbentuk seperti bola mengelilingi semua makhluk. Ya. Bal sabata anna fawqal aflaki annahu fawqal aflaqi wa anna lahu qawaim. Bahkan yang sabit adalah bahwa arsy berada di atas semua alam semesta, ya, di atas semua alam semesta dan apa arsy ini memiliki qawaim, memiliki apa? Tiang-tiang penyangga atau tiang-tiang. Nah, Allahu a'lam bisawab. Sudah ya? Kemudian sebagian yang lain dari kalangan mutakallimin mereka mentakwil ya, mereka mentakwil arsy ini bahwa arsy adalah apa? Mulk,
kekuasaan kerajaan Allah Ta'ala. Kekuasaan atau kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menafikan apa? Arsy ini sebagai suatu zat, suatu makhluk ya yang memiliki sifat-sifat fisik yang disebutkan. Mereka mengatakan bahwa arsy ini hanyalah majas akan suatu akan apa? Akan mulk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan takwil yang batil karena bertentangan dengan sejumlah dalil. Misalnya bahwa arsy Allah taala diangkat oleh 8 malaikat. Pertanyaannya apakah ya bagaimanapun kuatnya malaikat, apakah berarti itu kekuasaan Allah Ta'ala bisa diangkat oleh makhluk semuanya? Karena gitu. Ya. Ini kan menunjukkan naqs kekurangan pada kekuasaan Allah. Ya. Terlepas besarnya malaikat dan kuatnya malaikat, tapi kalau kekuasaan Allah masih bisa diangkat oleh malaikat, oleh yang namanya makhluk, yaitu tetap kekurangan pada apa? Kekurangan pada kekuasaan, pada mulk kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Kemudian dikatakan wa kana arsyuhu 'alal ma. Ya, kekuasaan Allah Taala di atas air. Apa maksudnya? Kekuasaan Allah Taala di atas air. Ini juga tidak benar. Ya. Nah, kemudian Nabi Musa tadi dikatakan akhadha apa biqaima min qawaimil arsy. Ya, memegang salah satu dari qawaimul arsy. Maksudnya Nabi Musa memegang salah satu qawaim kekuasaan Allah Taala. Ini juga tidak benar ya. Jadi mentakwil atau mentakwil arsh bermakna al-mulk, bermakna kekuasaan, ini juga merupakan takwil yang batil. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini terkait dengan al-arsh. Selanjutnya, yang kedua adalah al-kursi. Sebelumnya masih ada yang kurang ya. Ya. Ini masuk di pensifatan ars yang kedua ya, terkait dengan sifat azim, ukurannya ars, bahwa ars merupakan makhluk yang terbesar, ya. Ars merupakan makhluk yang terbesar. Ini ditambahkan saja, kalau mau disebutkan secara tersendiri, berarti sifat yang kesembilan, ya. Bahwa ars merupakan makhluk yang terbesar, ya, terluas, terbesar, berdasarkan asar Abdullah bin Abbas radhiyallahu taalaan, ya, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab di akhir kitab Tauhid, ya, wa ma qadarullah, bab qaulillahi taala wa ma qadarullah haqqa qadri. Disebutkan bahwa apa? Nisbat ukuran kursi, ya, apa nisbat pengukur apa nisbat ukuran mas samawati saba wal ardina saba, ya, fil kursi illa kahalqatin ulqiyat fi ardin fala, bahwa nisbat ukuran 7 langit dan 7 bumi ketika digabungkan mau dibandingkan dengan kursi itu hanya bagaikan gelang yang dilemparkan ke padang pasir. Gelang ini adalah kumpulan 7 langit dan bumi, sementara kursi adalah padang pasir yang luas tersebut. Kemudian disebutkan apa? Wamal kursi, ya, minal arsh, ya, dan nisbat ukuran kursi dibandingkan arsh, ya, mislu dzalik. Ya, semisal dengan itu ukurannya. Ya, seperti yang warid dalam asal Ibnu Abbas. Yani kursi itu bagaikan gelang dan arsh itu adalah makhluk yang atau adalah padang pasir yang sangat luas tersebut. Nah, maka ini bisa ditambahkan sebagai sifat yang ke-9. Kemudian sifat yang ke-10 bahwa arsy merupakan makhluk yang paling berat. Ya, makhluk yang paling berat, dan ini dua sifat yang berbeda. Karena tidak ada kelaziman yang paling besar itu berarti paling luas. Secara kelaziman apa dia paling besar kan belum tentu paling berat. Itu jelas perbedaannya. Maka ini sifat yang tersendiri, selain arsy merupakan makhluk yang paling besar, ya, ia juga merupakan makhluk yang paling berat. Sebagaimana dalam zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sebagian istri beliau, kalau nggak salah apa Sofia atau selainnya, ya, tentang zikir 4 kali, ya, 4 kalimat yang kalau dibaca 3 kali itu pahalanya apa lebih banyak dibandingkan zikir dari subuh sampai matahari naik, gitu. Disebutkan zikirnya subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi
wazinata arsyihi wa midada kalimati. Syahidnya adalah wazinata arsy. Dan apa? Segala pujian, segala apa subhanallah, maha suci Allah dan segala pujian baginya ya. Nah, ada khalqihi dengan tasbih dan tahmid yang sangat banyak seperti jumlah makhluknya yang sangat banyak. Ya. Waridho nafsi sesuai dengan yang dia inginkan. Wazinata arsy. Ya. Sesuai dengan apa seperti beratnya yakni tasbih dan tahmid yang beratnya sama seperti beratnya arsy-nya. Nah, ini pujian Allah Subhanahu wa taala, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani seandainya ada makhluk yang lebih berat dibandingkan arsy, maka akan disebutkan itu. Ya. Karena ini dalam konteks pujian. Kata Nabi SAW, ya tasbih dan tahmid untuk Allah dengan tasbih dan tahmid yang sangat berat seperti beratnya apa? Seperti beratnya arsy. Ini menunjukkan bahwa arsy merupakan makhluk yang paling berat. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ini 10 syarat apa 10 sifat dari al-arsy. Kemudian selanjutnya adalah al-kursi. Al-kursi ini hanya disebutkan dalam satu ayat dalam Al-Qur'an tentu saja, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ya, bahwa kursinya Allah Subhanahu wa taala ya wasi'a, lebih luas dibandingkan langit dan bumi. Sebagaimana yang disebutkan dalam asar Ibnu Abbas ya. 6 ya, yang sudah kita isyaratkan di awal, kata beliau al-kursiyyu maudhi'ul qadamaini lillahi subhanahu wa taala. Bahwa al-kursi adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian ulama memang ada yang mengkritik asar ini dari Ibnu Abbas ya tentang keabsahannya, tapi jumhur salaf ya mengisbat riwayat ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an radhiyallahu taala anhuma. Baik. Kemudian dalam riwayat dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu taala an marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal kursiyyu fil arsh illa kahalqatin min hadid dhahrai fulatin minal ard. Kata Abu Dzar, kata Nabi SAW dari Abu Dzar, bahwa tidak ada nisbah kepada arsh dan ukuran kecuali seperti ikan yang terbuat dari besi ya yang dilemparkan di atas permukaan padang pasir yang luas. Nah, ini apa menunjukkan salah satu sifat dari sifat kursi yaitu luas. Seperti yang Allah katakan, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ya, bahkan luasnya ini lebih luas dibandingkan langit dan bumi. Ya, lebih luas dibandingkan langit dan bumi yang tersebut dalam asar Ibnu Abbas yang kita sebutkan tadi, bagaikan apa? Gelang, ya tujuh langit dan tujuh bumi itu bagaikan halqah ya dilemparkan ke padang pasir yang itu merupakan ibarat dari al-kursi. Baik, wallahu taala alam bissawab. Kemudian para ulama rahimahumullahu taala menyebutkan tiga pendapat tentang penafsiran kursi. Kita sudah syaratkan tadi akan adanya khilaf. Ya. Ada tiga pendapat di kalangan ulama as-salaf terkait dengan apa yang dimaksud dengan kursi pada firman Allah taala wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Nah, penafsiran yang pertama bahwa kursi ini adalah makhluk yang berbeda dari arsy dan ia merupakan maudhi qadamai rahman. Iya. Mereka berdalil dan ini pendapat jumhur salaf. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa kursi ini adalah makhluk yang lain yang berbeda dari al-arsh dan ia merupakan apa? Merupakan tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka berdalil dengan asar Ibnu Abbas yang sudah kita sebutkan tadi, ya, al-kursiyyu maulil qadamain wal arsyu la yuqaddiru qadrahu illa Allah taala. Nah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kursi itu adalah tempat kedua kaki, tempat kedua kedua kaki, yakni Allah taala.
sementara arsy tidak ada yang mengetahui ukurannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Sifatur Rahman, juga Al-Hakim, ya, dan disahihkan olehnya dengan sanad keduanya sampai kepada Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menafsirkan ayat Al-Kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Nah, ini mauquf dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan jumhur mengatakan ini hadis memiliki hukum marfu karena berbicara tentang perkara gaib yang tidak mungkin akal bermain di dalamnya. Iya. Kata Al-Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi rahimahullahu taala mengomentari asar Ibnu Abbas, kata beliau, hadzal ladzi arafnahu an Ibnu Abbasin, ya, sahihan masyhura. Ini yang kami tahu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, dan ini merupakan hal yang sahih lagi masyhur. Yang sahih lagi masyhur. Baik, ini pendapat yang pertama. Terkait dengan membawa faidah, terkait dengan asar Ibnu Abbas ini, ya, Syekh bin Baz rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, Syekh bin Baz rahimahullah ditanya tentang asar Ibnu Abbas ini, beliau mengatakan, beliau berpendapat, ya, Syekh bin Baz berpendapat bahwa memang, kata beliau, adanya ihtimal Ibnu Abbas mengambilnya dari Bani Israel. Ada kemungkinan, kata Syekh bin Baz, Ibnu Abbas mengambilnya dari Bani Israel. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi di sini yang dipermasalahkan atau yang dikomentari oleh Syekh bin Baz hanyalah masalah riwayat. Jadi zahirnya beliau tetap berpendapat bahwa arsy dengan kursi ini dua makhluk yang berbeda. Cuman untuk menafsirkan arsy itu sebagai maudhi qadamai, ini kata beliau juga tidak memastikan, ya, cuman kata beliau ada ihtimal gitu. Ada ihtimal. Tapi wallahu a'lam bishawab, ya, ihtimal semacam ini kalau sekedar ihtimal belum cukup menggugurkannya, ya, apalagi jumhur salaf berpegang dengan asar Ibnu Abbas ini. Jelas, ya. Allahu taala alam bisawab. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa al-kursi itu adalah alam itu sendiri. Nggak, afan, al-kursi huwal ilm, ya. Kursi adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga disebutkan dari Ibnu Abbas. Pendapat ini juga dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, tapi tidak sahih dari beliau. Nah, di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Ja'far ibnu Abil Mughirah. Ja'far ibnu Abil Mughirah dari Sa'id bin Jubair. Dan Ja'far bin Abil Mughirah ini apa? Uh, dia pada dasarnya diterima gitu. Soduk, yahimu, Sodukun, uh, Sodukun yahim. Statusnya beliau jujur tapi yahim. Ini bisa di martabah soduk, martabah makbul yang paling terakhir, sodukun yahim, dan sebagian bahkan sudah mengkategorikannya ke dalam martabah rawi yang dhaif. Ala kulli hal, dia tafarrud di sini, ya, tafarrud. Dari Sa'id bin Jubair menafsirkan dari Ibnu Abbas bahwa kursi adalah ilm, ini bertentangan dengan riwayat yang masyhur dari Ibnu Abbas, sehingga riwayatnya dihukumi mungkar, ya. Jelas, ya, yang mahfuz dari Ibnu Abbas adalah apa yang disebutkan tadi dari riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Al-Hakim, bahwa al-kursi adalah apa? Adalah makhluk yang lain, maudhi qadamai rahman. Nah, ini pendapat yang kedua, penafsiran yang kedua dari al-kursi, sebagian mengatakan al-kursi adalah ilmu Allah. Baik. Dan tentu saja menafsirkan kursi dengan al-ilm ini akan bertentangan dengan sejumlah ayat. Misalnya ketika Allah Ta'ala mengatakan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah melingkup langit dan bumi. Kalau dimanakan ilmu, yakni ilmu Allah melingkup langit dan bumi, ini tidak gairu munasib. Apa korelasinya di sini disebutkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Ya, sebab kemudian dibatasi bahwa
ilmu Allah yang ditakid dalam ayat ini bahwa ilmu Allah melingkup langit dan bumi. Apa sisi munasabahnya? Ya, apalagi setelahnya disebutkan apa? Wala yauduhu hifdzuhuma. Wala yauduhu hifdzuhuma. Nah, ya, jadi tidak ada korelasi antara apa al-ilm kemudian disebutkan wala yauduhu hifdzuhuma ini terkait dengan al-qudrah. Terkait dengan apa? Al-qudrah, kekuatan, kemampuan. Ya, sesuatu yang berat gitu. Ini menunjukkan bahwasanya menafsirkan kursi dengan ilm ini tidak pas. Kalau kita masukkan, kita cocokkan tafsirkan ayat-ayat ini dengan al-ilm. Ya, ketika kita menafsirkan kursi dengan al-ilm. Wallahu alam bisawab. Kemudian pendapat yang ketiga, ini pendapat dinisbatkan kepada Al Hasan Al Basri. Ya, bahwa kursi adalah ars itu sendiri. Kursi adalah ars itu sendiri. Nah, ini pendapat dinisbatkan kepada Al Hasan Al Basri dan ini juga pendapat yang kurang tepat. Wallahu alam bisawab. Baik. Kalau kita memasukkan penafsiran yang lain, ya ini kalau kita mau sekedar istiab akwal dalam permasalahan, kita bisa tambahkan tadi sebagai penafsiran yang keempat, yakni dari kalangan mutakallimin yang menafsirkan bahwa apa? eh, ada juga yang menafsirkan bahwa al-kursi adalah al-mulk, kekuasaan Allah Taala, sebagaimana mereka menafsirkan ars dengan al-mulk. Nah, ini penafsiran yang keempat. Kalau kita mau jadikan apa? Penafsiran yang mutakalimin juga, yakni sekedar isti'abul aqwal gitu ya. Sekedar menyebutkan semua kaul dalam permasalahan. Ada yang menafsirkan juga bahwa al-kursi adalah mulk, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentu saja Jahmiyah ya, mereka mengatakan bahwa kursi itu hanyalah majas, kiasan saja, tidak ada wujudnya. Tidak ada apa? Wujudnya. Ya wallahu alam bisawab. Ya ini secara umum akwal ya di kalangan ahlul kiblah lah kalau kita mau katakan ahlul kiblah terkait dengan al-kursi. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Saya kira cukup dulu sampai sini. Insyaallah taala pembahasan berikutnya masih terkait dengan eh, apa al-arsh ini. Ya, terkait dengan al-arsh di mana ketika disebutkan al-arsh dan al-kursi, nah maka mungkin akan muncul kesan, muncul pikiran dan semacamnya bahwa Allah Ta'ala butuh kepada arsh karena dia istiwa di atasnya. Maka sangat tepat di sini At-Tahawi rahimahullah bawakan poin ini setelahnya. Ya, setelah menyebutkan bahwa arsh dan kursi adalah hak dan bahwa arsh adalah tempat Allah Ta'ala adalah makhluk yang Allah Ta'ala istiwa di atasnya. Setelah itu beliau mengatakan wa huwa mustaghnin anil arsy wa madunahu. Ini bahwa walaupun Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy, namun Allah taala tidak butuh kepada arsy untuk menjadikannya menjadi maha tinggi. Enggak sama sekali. Ya. Sebagaimana Allah tidak butuh kepada semua makhluk yang ada di bawahnya. Karena semuanya makhluk. Nah, muhitun bikulli syai'in wa fawqahu ila akhir ma qala rahimahullahu taala. Ya, insyaallah taala kita akan jelaskan ini pada pertemuan berikutnya. Naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum